Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Deliana Putri Assalam dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3B di Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 2014110151. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang materi teori peluang di mata kuliah statistika. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah kita membahas tentang peluang. Apa itu peluang? Peluang ini atau biasa disebut probabilitas atau kemungkinan merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Nah, jadi peluang itu ada dari angka 0 sampai 1 ya. Angka 1 itu merupakan kejadian yang pasti terjadi, sedangkan angka 0 itu adalah kejadian yang tidak mungkin terjadi. Jadi digambarkan seperti misalnya hampir semua manusia pasti mati. Nah, itu kejadiannya kan pasti 1, pasti ada. Sedangkan 0 itu adalah hal yang tidak mungkin terjadi. Baik, selanjutnya kita membahas tentang konsep dasar peluang. Nah, di sini saya mengilustrasikan Hai-chan melambungkan dadu 1 kali, kemudian mengamati munculnya mata dadu ganjil. Nah, di sini ada 4 definisi, yaitu yang pertama adalah percobaan. Percobaan ini adalah sesuatu yang dilakukan atau eksperimen. Nah, dari ilustrasi di atas, eksperimen yang dilakukan adalah melambungkan dadu. Nah, jadi definisi percobaan di sini adalah melambungkan sebuah dadu sesuai ilustrasi di atas. Lalu yang kedua adalah kejadian. Kejadian ini adalah sesuatu yang diharapkan dari suatu percobaan. Nah, kembali lagi kita lihat ilustrasi di atas, apa sesuatu yang diharapkan dari suatu percobaan tersebut. Nah, ternyata yang diharapkan dari suatu percobaan tersebut adalah munculnya mata dadu ganjil. Nah, maka definisi kejadian di sini adalah muncul mata dadu ganjil. Untuk yang ketiga adalah definisi ruang sampel atau ruang kejadian dari suatu percobaan. Nah, dari ilustrasi di atas, Hai-chan melambungkan dadu 1 kali, yaitu berarti dadunya ada 1 ya. Jadi dalam satu dadu itu ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu selanjutnya ada definisi titik sampel. Titik sampel ini adalah elemen dan ruang sampel. Nah, jadi elemen dan ruang sampelnya itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 6. Nah, tapi secara keseluruhan itu disebut dengan ruang sampel. Baik, semoga sampai sini dapat dipahami dengan baik. Kalau selanjutnya kita membahas tentang peluang kejadian. Baik, untuk peluang kejadian A menunjukkan pembagian antara kejadian A dan banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi atau ruang sampel. Nah, di sini ada satu rumus, yaitu rumus PA atau peluang kejadian A. Itu rumusnya NA dibagi NS. NA itu adalah banyaknya anggota kejadian A dan NS itu banyaknya anggota kejadian yang mungkin. Nah, lanjut saja kita ke contoh soal. Nah, lanjut aja kita ke contoh soal agar lebih mudah untuk dipahami. Baik, contohnya seperti ini. Sorry, ini kesalahan teknis. Di sini saya salah menuliskan photocard yang seharusnya di sini adalah kartu remi. Jadi sebuah kartu remi diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu adalah kartu remi yang bernomor genap? Nah, penyelesaiannya seperti ini. NS atau banyaknya kartu remi. Nah, dari keseluruhan itu kartu remi itu ada 52. Nah, jadi NS-nya adalah 52. Lalu NA yaitu banyaknya kartu yang bernomor genap ada 20. Jadi di dalam kartu remi itu kita hitung saja yang bernomor genap itu ada 20. Angkanya ada 5 tapi jenisnya ada 4. Nah, jadi 4 dikali 5 20.
Nah, lalu kita masukkan ke rumus peluang kejadian A yang tadi saya jelaskan, yaitu NA dibagi NS. Berarti banyaknya kartu bernomor genap dibagi dengan banyaknya kartu remi, yaitu 20/52. Jadi hasilnya 5/13. Nah, sampai sini cukup mudah untuk dipahami dan semoga dapat dipahami. Lalu selanjutnya kita bahas tentang frekuensi harapan. Jadi, frekuensi harapan ini merupakan banyaknya harapan muncul kejadian A yang berpeluang PA. Jadi ini ada rumus frekuensi harapan FA atau biasa disebut frekuensi kejadian A itu rumusnya sama dengan PA dikali F, yaitu peluang kejadian A dikali banyaknya percobaan. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya, pada pelemparan sebuah dadu, nilai peluang munculnya dadu bermata 2 adalah 1/6. Apabila pelemparan dadu ini dilakukan 30 kali, maka harapan munculnya mata dadu 2 adalah. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Di sini sudah kita ketahui ya, peluang munculnya mata dadu bermata 2 adalah 1/6. Nah, jadi peluang kejadian A-nya adalah 1/6. Jadi lalu F, yaitu banyaknya percobaan, dilihat dari contoh di atas, banyak percobaan yang kita lakukan adalah 30 kali. Jadi banyaknya percobaan di sini adalah 30. Lalu kita masukkan ke rumus FA dibagi PA dikali F sama dengan 1/6 dikali 30. Hasilnya 5. Jadi jawabannya adalah harapan munculnya mata dadu 2 yang dilakukan 30 kali itu adalah 5 kali. Baik, semoga sampai sini juga dapat dipahami dengan baik. Lalu selanjutnya kita membahas tentang peluang komplement. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang peluang komplement. Di sini saya mohon maaf karena ketikannya kurang lengkap dikarenakan kesalahan teknis. Jadi saya akan membacanya. Peluang komplement ini adalah dari suatu kejadian PA aksen adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu rumus peluang komplement PA aksen itu sama dengan 1 dikurang PA. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, contohnya, sebuah dadu dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu prima itu adalah penyelesaiannya NS 6, NA atau mata dadu prima ada 3, karena ini 6 karena sebuah dadu ya, satu buah dadu itu NS-nya ada 6 dan NA itu mata dadu prima itu ada 3. Nah, PA-nya atau peluang munculnya mata dadu prima itu rumusnya NA dibagi NS, yaitu 3/6. Nah, lalu kita masukin ke rumus peluang komplement, yaitu peluang komplement PA aksen sama dengan 1 PA, berarti sama dengan 1 dikurang 3/6 karena di situ PA kita 3/6, jadi hasilnya setengah. Mohon maaf, itu saya salah ketik lagi. Jadi peluang untuk tidak mendapat sisi dadu prima adalah setengah. Baik, semoga sampai sini dapat dipahami. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang peluang kejadian tidak saling lepas. Jadi dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan. Nah, jadi begini rumusnya. PAUB tidak saling lepas ini sama dengan PA plus PB dikurang PA irisan B. Jadi langsung saja kita ke contoh soal, yaitu seperti ini. Sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka yang habis dibagi 2? Nah, penyelesaiannya seperti ini. NS-nya 6,
Na atau banyaknya mata dadu angka prima itu ada 3, yaitu 2, 3, dan 5. Itu jumlahnya ada 3 mata dadu angka prima. Dan NB itu adalah banyaknya mata dadu habis dibagi 2, itu ada 3 juga, yaitu 2, 4, dan 6. Nah, kan 2, 4, dan 6 itu kalau dibagi 2 habis, jadi ada 3 angka. Nah, jadi masuk ke rumusnya, Na irisan B tidak saling lepasnya ada 2. Jadi itu maksudnya begini, Na dan NB itu angka yang sama, antara keduanya itu ada angka berapa? Angka 2 kan. Nah, jadi di sini Na irisan B-nya adalah 2. Jadi cuma satu angka. Nah, jadi cuma satu angka Na irisan B-nya adalah 1. Lalu PAUB tidak saling lepasnya adalah PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, 3/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6. Nih, jadi hasilnya 5/6. Jadi peluang untuk munculnya mata dadu angka prima dan angka yang habis dibagi 2 adalah 5/6. Baik, selanjutnya kita membahas tentang peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B ataupun sebaliknya. Kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Jadi rumusnya seperti ini. PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Nah, langsung saja kita ke contoh soal seperti biasa supaya lebih mudah untuk dipahami. 2 dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang mata dadu pertama genap dan mata dadu kedua lebih dari 3. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Karena ini 2 dadu, berarti NS-nya 36 kan. Lalu Na-nya itu adalah banyaknya mata pertama genap. Mata pertama genap yang 1, 2, 4, dan 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlahnya itu 18. Lalu NB itu banyaknya mata dadu kedua lebih dari 3. Lebih dari 3, 4, 5, dan 6 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlahnya itu 18. Nah, kalian mungkin mempertanyakan dari mana mendapatkan 18. Jadi begini, 2, 4, dan 6 itu kan dikali, itu kan adalah mata pertama genap. Nah, itu jumlahnya kan ada 3 angka, itu dikali dengan 6 angka dadu kedua, yaitu keseluruhan mata dadu yang kedua itu kan ada 6, sedangkan yang pertama itu yang dicari adalah mata pertama genapnya. Jadi kan ada 3 angka dikali 6 angka, jadi 3 kali 6 adalah 18, seperti itu. Nah, jadi masuk ke rumusnya, yaitu PA irisan B itu sama dengan PA dikali PB. 18/36 dikali 18/36 hasilnya 1/4. Jadi peluang munculnya mata dadu pertama genap dan mata dadu kedua lebih dari 3 adalah 1/4. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang peluang bersyarat nih. Nah, peluang bersyarat itu adalah 2 kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian B atau bahkan sebaliknya. Nah, jadi ada rumusnya di sini adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB jika A. Nah, langsung saja kita ke contoh soal, yaitu sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya mata dadu habis dibagi 3 terlebih dahulu. Jadi penyelesaiannya seperti ini. NS-nya ada 6 karena 1 dadu. Lalu Na itu adalah banyaknya mata dadu habis dibagi 3. Jadi mata dadu kalau habis dibagi 3 itu kan angka 3 dan 6. Jadi angkanya ada 2, yaitu berarti Na-nya 2.
Lalu NB itu banyaknya mata dadu ganjil. Jadi mata dadu ganjil di sebuah dadu itu angkanya 1, 3, dan 5. Jadi jumlah angkanya itu 3, yang artinya NB di sini adalah 3. Lalu kita masuk ke rumusnya, yaitu NA irisan B. Seperti tadi, NA dan NB kita lihat angka yang sama itu berarti hanya 3, berarti satu angka doang kan, berarti NA irisan B nya 1. Lalu kita masuk ke rumus peluang bersyarat tadi. Peluang PB jika A, itu kayaknya kita menggunakan rumus aljabar aja ya, membalik rumus, yaitu dengan P A irisan B dibagi PA, berarti kan 1/6 itu dibagi 2/6. Nah hasilnya dapat nih, hasilnya setengah. Jadi jawabannya adalah peluang munculnya mata dadu ganjil dengan syarat munculnya mata dadu habis dibagi 3 terlebih dahulu adalah 1/2 atau setengah. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh soal dan penyelesaian. Nah, seperti ini soalnya. Terdapat 10 kartu bernomor 1-10. Jika diambil satu kartu secara acak, maka peluang untuk mendapatkan kartu bernomor bilangan prima atau ganjil adalah. Nah, penyelesaiannya seperti ini. NS-nya 10, kan 10 kartu tadi bernomor 1-10. Nah, NA-nya banyaknya kartu bernomor prima. Nah, dari angka 1-10 nomor prima itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Ya, 2, 3, 5, dan 7 ada 4 angka dong, berarti NA di sini adalah 4. Lalu NB-nya adalah banyaknya kartu bernomor ganjil. 1-10 nomor ganjil itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Ada 5 angka. Nah, jadi NB di sini adalah 5. Nah, lalu untuk NA irisan B nya adalah 3, 5, dan 7. Masih ingat kan kayak tadi, seperti tadi cari angka yang sama dari NA dan NB. Ada 3, ada 5, dan 7. Berarti ada 3 angka yang sama. Jadi di sini NA irisan B nya adalah 3. Lalu untuk rumusnya yaitu PAUB tidak saling lepas sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, 4/10 ditambah 5/10 dikurang 3/10. Hasilnya 6/10. Lalu kita sederhanakan menjadi 3/5. Jadi peluang untuk mendapatkan kartu bernomor bilangan prima atau ganjil adalah 3/5. Baik, semoga penjelasan saya dan contoh soal dan penyelesaiannya dapat dipahami dengan baik. Baik, sekian presentasi materi saya pada video kali ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai habis dan menontonnya sampai habis. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.